Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah. Seperti kita ketahui, surah Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Tentunya harus kita baca dengan baik dan benar. Sebelumnya kita sudah pernah bahas Al-Fatihah, tapi lebih fokus ke nama-nama hukum tajwid. Kali ini insya Allah kita akan lebih fokus ke cara bacanya. Pada surah Al-Fatihah, ayat pertama ini adalah basmalah, tapi di riwayat lain ayat pertamanya adalah alhamdulillah. Kalau menurut riwayat Imam Hafs, ini ya, riwayat Hafs, ayat satunya basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama surah Al-Fatihah, di mana kira-kira yang sering terjadi kesalahan? Ya. Jadi ini di mim ya, biasanya di mimnya padahal harokatnya kasroh biasa ya. Tidak ada pemanjang. Nah, tapi masih ada juga yang baca mim dipanjangin. Bismillah, begitu. Bismillah. Nah, itu keliru. Mim ini tidak panjang, dibaca pendek, langsung tekan ke lam yang ada di lafaz Allah atau lam jalalah. Ini ada tasydid ya. Jadi kalau lihat tasydid, langsung aja bacanya ke huruf yang tasydidnya. Sin ini kita alirin, jangan ditahan suaranya, jangan bis tapi bismillah, lahnya lah bukan loh ya. Insyaallah ini mah gak ada yang keliru ya. Bismillah. Kemudian kesalahan berikutnya adalah biasanya mad tabi'i di huruf lam jalalah dibaca kepanjangan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya jangan terlalu panjang ya. 2 harokat aja udah cukup. Bismillahi, segitu. Bismillahi, la, segitu ya. Bismillahi. Kemudian H ini keluar dari tenggorokan bawah. Suaranya berat, bergetar tenggorokan bawah kita. Hi, tapi gak terlalu berlebihan kita ngucapinnya sampai didorong dari dada. Hi. Tidak ya. Jadi H sehari-hari aja, H biasa. Bismillahi. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi berikutnya sama kayak mim, hi ini sering dipanjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Hi pendek, langsung tekan ke ro. Hirro, tekan ke ro. Hirro, di ro ada tasydid. Alif lam lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah huruf ro-nya terlalu bergetar ya. Gitu. Karena bisa bilang R dengan sempurna, akhirnya di getarannya terlalu berlebihan. Nah, padahal sifat ro takrir getaran pada ro ini jangan berlebihan. Seperti ini contohnya yang keliru ya.
Jangan ya. Jadi cukup tekan R-nya kurang lebih 2 lah ya. Hanya halus seperti tidak ada kotoran keluar dari tenggorokan tengah. Halus. Gitu. Jangan rohma tapi rohma. Ini juga sering salah, sama kayalah kepanjangan. Mani kepanjangan. Ma-nya cukup 2 sama dengan lah. Bismillahirrahmanirrahim 2. Nirrahim. Lagi-lagi nunnya kepanjangan. Itu keliru nih. Rohim harusnya dari nun langsung ke ro. Nirrahim. Dan lagi-lagi ini ro jangan bergetar terlalu banyak. Nirrahim. Ro juga jangan rahim. Itu dari ro ke ha artinya ditekan. Jangan. Rahim. Lempeng aja dari ro ke ha tuh. Nggak ada tasydid. Hi-nya halus lagi. Him. Panjangin boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau mau ngambil 6 berarti nanti sampai ujung 6. Kalau 2 terus, kalau 4 terus. Oke, kita coba 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah ke ayat 2. Ayat 2 ini yang sering terjadi kesalahan adalah di huruf-huruf sukun ini. Lam sukun, mim sukun. Nah, kayaknya pada suka dipantul-pantulin gitu. Padahal bukan huruf pantul. Huruf pantul hanya ba, jim, dal, to, dan qaf atau baju di toko. Selain itu nggak boleh mantul walaupun sukun ya, tidak boleh mantul. Alhamdu. Gimana teh caranya biar nggak mantul? Lam tuh kan dari ujung lidah tempel ke atas ya. Jangan dilepas sebelum ngucapin ha. Kalau mim, bibir atas bibir bawah ketemu. Jangan dulu dilepas sebelum ngucapin huruf dal. Jadi jangan alhamdu tapi alhamdu. Nah, biarin masih ada aliran mim sama lamnya karena memang sifatnya tawasud, ada aliran sedikit tapi tidak terlalu ditahan. Bukan juga ditutup suaranya kayak gini. Alhamdu, jangan. Alirin. Alhamdulillahi. Hati-hati-lahnya jangan lillahi kepanjangan. Cukup 2. Lillahi. Hi-nya sama kayak yang atas. Hi gede dari tenggorokan bawah, bawaannya berat. Tapi jangan terlalu berlebihan. Lillahi misal, nggak usah ya. Rabbi, ba-nya tekan. Rabbil, alif lam jangan mantul. Rabbil Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah di ain, biasanya tertukar sama hamzah sama a. Rabbil alamin. Harusnya a masuk tenggorokan tengah ya. Alamin, jangan juga ngalamin, apalagi salah. Gitu ya. Oke, kita coba ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya ke ayat ketiga. Nah ini alifnya itu sebetulnya adalah hamzah wasol. Kita beri harokat fathah a. Kenapa? Karena di depannya ada huruf lam. Jadi ini kalau kita baca udah bisa bacanya Ar-Rahman, tapi ini nggak ada harokatnya. Harokatnya dari mana sebetulnya? Harokatnya itu kita yang ngasih harokat, karena hamzah wasol itu kita baca kalau mulainya dari bacaan hamzah wasol tersebut. Nah, dibacanya ada kaidahnya. Nanti lihat
tentang hamzah wasal. Nah, karena ini di depannya huruf lam, dibacanya a. Lamnya nggak usah dibaca, langsung tekan ke ra. Hati-hati jangan terlalu bergetar tapi Allah cukup ya. Allah, haknya halus, keluarin anginnya yang banyak. Jangan ar-rahma, tapi Allah. Ar-rahmani, maknya juga lagi-lagi jangan kepanjangan. Ar-rahmanir-rahim. Lagi. Jadi dari ni ke ra jangan dipanjangin. Ar-rahmanir-rahim, jangan. Tapi dari ni tekan ke ra. Nir-rahim, gitu ya. Oke, kita coba ulang. Ar-rahmanir-rahim. Ulang lagi, a-nya fathah, buka mulutnya. Ar-rahmanir-rahim. Lagi. Ar-rahmanir-rahim. Nah, berikutnya ke ayat keempat. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan adalah mimnya dibaca pendek ya. Ini mimnya panjang 2 harokat. Jadi enggak malikiyau. Nah, walaupun pada riwayah lain mim ada yang dibaca pendek. Tapi kalau kita riwayat Hafs pakainya panjang 2 harokat. Maliki, maliki gitu ya. Maliki yau. Yau bukan yao. Hati-hati, ada aja yang bilang yao ya. Maliki yaumiddin. Dinnya jangan din, tapi din ya. Lagi. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Oke, kita ke bawah ke ayat 5. Di ayat 5 ini, kesalahan yang sering terjadi adalah di ya tasydid. Biasanya iyyaka na'budu wa iya gitu. Nah, harusnya ya-nya lebih tekan, dibentak, naikin intonasinya ya, jangan iya, tasydidnya nggak ke bawah. Iya, naikin dikit ya intonasinya. Iyyaka, gitu ya. Kemudian na'budu biasanya dibaca na'budu. Kalau na'budu bukan ain melainkan hamzah ya. Sedangkan di sini ain. Na'budu bukan na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iya. Masih ada nggak yang baca panjang du-nya? Iyyaka na'budu wa iya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kemudian dia kedua juga kalau kurang menekan, nah itu masih keliru. Misal wa iya kurang ditekan. Harusnya wa iya ya, namanya nabar. Wa iyyaka nas. Nah, biasa mos maknya nggak sempurna fathahnya. Jadi buka mulutnya na. Nas. Nah, sinnya desis ya. Nasta'in. Lah kok in? Nah, itu kesalahan yang berikutnya. Ain lagi. Hati-hati di ain, jangan in ketuker sama hamzah tapi ain, ta'in gitu. Nasta'in, ta'in. Oke, kita coba ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lagi. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita ke bawah. Ayat ke-6. Nah, haknya hati-hati, jangan tertukar sama hak kecil. Ini lagi-lagi dari tenggorokan paling bawah, bawaannya berat. Tapi jangan jangan didorong dari dada. Ya, hak biasa aja. Ihdinasi. Nah, jangan dibaca panjang mentang-mentang ada alif. Kalau pendek, kalau berhenti iya panjang. Kalau lanjut langsung tekan ke shad. Ihdinas siratal tol misal. Jangan dibaca to. Kalau to huruf ta. Ini to tuh pangkal lidahnya naikin. To tebal. Siratal. To bukan sirotol. Sirotol. Pangkal lidahnya sama, nempelnya ke tempat tumbuh gigi atas. Gigi seri atas. Tapi pangkal lidah ikut naik kalau to, tebal bunyi yang dihasilkan tuh ya, lebih mengisi rongga mulut, lebih bulat. Coba. Siratal, to. Siratal, hati-hati lam gak boleh mantul. Siratal mustaqim. Taqim. Qafnya jangan takim, kim. Jangan kim, itu huruf kaf. Jadi ini qim, pangkal lidah naikin biar tebal ya. Gak ada angin. Kalau ki ada angin. Kalau ini qi, pangkal lidah naikin. Oke, kita coba. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Ke ayat terakhir. Kesalahan pertama biasanya di shad dibaca siro, padahal ini si tebal. Si naikin pangkal lidah. Tempat keluarnya sama ya, sin dan shad itu ujung lidahnya nempel di antara gigi seri bawah. Tapi shad tebal. Si. Siro, sirotalla. Nah, dari to langsung tekan ke lam. Siratal ladzi. Nah, ini li ujung lidah ketemu ujung gigi. Nah, biasanya apa yang sering salah? Siratal lazi bukan zi, bukan zai. Kalau zai itu berarti ujung lidahnya nempel ke gigi seri bawah, di antara gigi seri bawah. Kalau ini ujung lidahnya gigit dikit ya. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Zi, dikit aja. Ladzi, zi tipis. Siratal ladzina am'amta. Lah, kenapa am'amta? Nunnya salah. Masih ada enggak yang am'amta? Ini bukan mim tapi nun jadi an. Nun sukun baca jelas. Am, mim sukun baca jelas. Gak boleh juga an'amta. Gak boleh. Nun sukun dipantulin, mim sukun dipantulin, padahal bukan huruf qalqalah ya. Nun dan mim gak boleh mantul. Huruf qalqalah ingat-ingat lagi cuman ba, ju, di, toko. Ba, jim, ta, da, ba, jim, dal, to, dan qaf ya. Kalau nun sukunnya ketemu ain bacanya jelas. Masih bunyi an, nun itu suaranya ngalir dikit, tidak terlalu ditahan ya, tidak ditutup suaranya, tidak juga terlalu ditahan an, enggak juga an, am, ta, ditahan enggak. Jadi masih ada aliran sedikit. An'amta, jadi nyantai aja enak. An'amta ya, jangan an'amta, nggak boleh. Atau an'amta ditahan, nggak boleh. Berikutnya ainnya jangan an'amta, a dibaca a, jangan juga. Ini ain dari tenggorokan tengah. An'amta ya gitu. An'amta alaihim. Nah, di sini masih ada yang suka baca alaihim.
Padahal ini huruf ain bukan huruf hamzah. Jadi bukan alaihim tapi alaihim. Alaihim. Gitu. Nah, sampai deh kita ke sini di waqaf lam alif. Di sini tuh suka banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya boleh berhenti nggak sih? Lam alif kan dilarang berhenti, tapi banyak imam yang berhenti di sini. Ya betul, lam alif dilarang berhenti. Tetapi banyak imam berhenti di sini karena secara makna ini tidak rusak ya. Secara makna tidak rusak. Tapi saya biasanya langsung ke bolin. Ya, tanda wakafnya biasanya saya pakai. Gitu. Nah, kemudian karena tadi kita tidak berhenti, alaihim jangan ditahan ke ghainnya. Alaihim gha, jangan lepasin. Alaihim gha, jangan juga ditahan suaranya ditutup. Alaihim gha, jangan. Ya, jadi ngalir tapi dikit. Alaihim ghai. Nah, berikutnya kesalahannya adalah di huruf ghain. Di huruf ghain biasanya dibaca go, padahal nggak ada go, nggak ada huruf g. Harusnya gha dari tenggorokan paling luar, paling atas. Gha. Ghairil, ghairil. Masuk ke lam jangan mantul, jangan ghairil, tapi ghairil magdu. Magdu salah lagi. Ghain gak boleh dipantulin, bukan magdu, bukan huruf pantul, tapi magdu. Gimana teh biar gak mantul? Ghain itu kan dari tenggorokan paling luar ya, sama kayak kha, gak boleh ada angin, karena kalau ada angin mah jadi ketuker sama kha. Jadi gak boleh ada angin, suaranya alirin. Mel, mel. Ghairil maghdu. Bod dari sisi lidah ketemu gigi geraham kiri atau kanan ya. Bu tebal, pangkal lidah naik. Jangan du, kalau du huruf dal. Mal du misal. Atau lu dibaca wo, itu juga keliru. Gak boleh ada berisiknya, ini bulat suaranya. Maghdu. Ghairil maghdubi alai. Alainya lunak aja, bukan alai ain, bukan alai tapi alai. Alaihim wa lepasin. Alaihim walad. Nah, hati-hati dari lam ke do, biasanya saking ingin terlihat tebal dikasih tambahan huruf ba, jadi walabdallin. Padahal nggak boleh ada ba-nya ya. Ini langsung ke bod. Sumber suara dari sisi lidah ketemu geraham kiri atau kanannya, gigi geraham atas. Jadi langsung bo tekan. Waladdallin. Bod panjangin dulu 6, masuk ke lam tekan. Naikin nadanya, dibentak ya, dihentakan. Biar terbawa tasydidnya. Jadi jangan waladdallin. Dari do ke lamnya nggak ada hentakan. Harusnya waladdallin. Jangan juga ditahan terlalu lama. Waladdallin. Al-nya kelamaan. Itu juga keliru ya. Yang betul adalah dodnya 6 masuk ke lam, perpindahan dari dod ke lam agak dihentakan. Waladdallin ya, namanya naber. Oke, kita baca dari sini 2 kali. Kita baca tanpa waqaf ya. Kalau nafasnya kuat, usahakan sampai ujung kita tarik nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita akan coba baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan coba baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah selesai pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.